Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Nashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin wa mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im ala abdika wa rasulika nabiyyina wa maulana sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin Bapak-bapak, saudara jemaah salat subuh Masjid As-Shadiqin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang saya hormati, pada hari ini 17 Februari 2025 Masehi, kita sudah sampai pada tanggal 18 Sya'ban 1446 Hijriah. Artinya paling tidak tinggal beberapa hari lagi kita akan masuk ke bulan Ramadan. Maka bersyukurlah kita dalam menyambut bulan Ramadan ini. Allah masih berikan kekuatan kepada kita, kemudahan-kemudahan untuk terus dalam amal ketaatan kepada Allah. Mudah-mudahan ini merupakan tanda dan sebuah asbab diampuni segala dosa-dosa kita. Sebagai manusia biasa pasti kita punya salah, dan mudah-mudahan semua amal ibadah kita ini senantiasa diterima oleh Allah, dan kita bisa siap dan sehat untuk masuk di bulan Ramadan nanti. Dan tak lupa marilah kita bersolawat serta salam pada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana syafaatnya sama-sama kita nantikan di yaumil akhir kelak. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya, dan di akhirat nanti mendapatkan syafaat dari beliau sallallahu alaihi wasallam atas izin Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira kepada umatnya bahwa bergembiralah ketika kita mau masuk bulan Ramadan, karena beliau sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa di bulan Ramadan itu pintu surga dibuka selebar-lebarnya. Kata ulama tafsir hadis, itu maknanya adalah kita di dalam bulan Ramadan sangat mudah sekali melakukan ketaatan. Kemudian pintu neraka ditutup serapat-rapatnya. Itu menandakan kita akan merasa berat, merasa bersalah, dan merasa untuk lebih kuat meninggalkan larangan Allah, karena kita sedang dalam keadaan berpuasa. Paling minimal kita takut batal puasa kita. Kemudian di dalamnya juga musuh terbesar kita di dunia ini sampai akhirat nanti, yaitu syaitan, itu dibelenggu oleh Allah, tidak bisa menggoda manusia. Adapun ketika kita masih tergoda, maka itu adalah hawa nafsu kita. Maka kuatkanlah hati kita untuk mengendalikan nafsu, agar kita dapat sempurna dalam menjalankan ibadah Ramadan. Dalam rangka gembira menyambut bulan Ramadan ini, salah satunya adalah kita mempersiapkan diri
mempersiapkan ilmu untuk beribadah di bulan Ramadan. Imam Al-Bukhari memiliki kitab, menyatakan dalam kitabnya Sahih Al-Bukhari, yaitu di dalam bab al-ilmu qabla al-qaul wal amal, ilmu sebelum berkata dan beramal. Di sini menunjukkan bahwa kita harus berilmu dalam berkata dan beramal ini, terlebih-lebih di bulan Ramadan. Maka ada kultum yang singkat ini, izinkan saya menyampaikan sedikit beberapa hal ilmu yang harus kita perhatikan di dalam bulan Ramadan, sehingga bulan Ramadan kita dapat mendekati kebenaran dan kesempurnaan. Yang paling pertama, yang pastinya di bulan Ramadan itu ada perintah puasa, yang mana puasa itu harus kita lakukan dengan niat lillahi ta'ala. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan landasan iman dan ihtisab. Ihtisab ini adalah mengharapkan ridha dari Allah, mengharapkan pahala dari Allah, hanya mengharapkan balasan dari Allah, maka dia akan ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, dia akan diampuni oleh Allah dosa-dosanya yang telah lalu. Di dalam niat kita biasanya kita mengucapkan lillahi ta'ala, walaupun ada perbedaan, ada yang dia melafazkan, ada yang tidak dilafazkan, tetapi yang paling penting niat itu di dalam hati kita. Ketika kita lafazkan nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana atau ramadhani hadhihi sanati fardhillahi ta'ala, pasti ada lillahi ta'ala. Dalam salat usolli fardhus subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati imaman atau makmuman atau adaan lillahi ta'ala, pasti semuanya lillahi ta'ala. Karena semua amal ibadah yang kita lakukan ini pada hakikatnya hanyalah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka puasa harus kita niatkan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan niat ini letaknya di hati. Untuk niat puasa kita harus berniat sebelum subuh. Apabila kita sudah lewat dari subuh, maka tidak ada puasa untuk kita. Maka dari itu biasanya kita setelah sholat tarawih itu bersama-sama mengucapkan niat itu. Dan tujuannya kita ingat bahwa besok kita akan berpuasa. Paling minimal setelah sahur, pas lagi sahur itu kita mulai berniat. Yang penting sebelum subuh kita sudah berniat. Kemudian puasa ini juga menahan diri dari berbagai pembatal puasa, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari, yaitu patokannya azan subuh dan azan maghrib. Yang perlu kita ketahui bahwa ketika mungkin di masyarakat kita itu ada suara sirine, ada suara imsak, itu sebenarnya menandakan tanbih, menandakan bahwa kita sudah mulai bersiap-siap untuk berpuasa. Walaupun pas lagi sirine itu masih boleh kita minum, tapi kalau sudah azan subuh tidak bisa lagi kita minum. Tapi kalau masih sirine itu masih ada itu. Tapi kita sudah mulai mempersiapkan diri untuk berangkat sholat subuh sebenarnya itu, walaupun masih boleh. Maka mulailah kita dari Sya'ban ini bangun di pertiga malam, sehingga nanti ketika Ramadan kita tidak kaget lagi, tidak ada lagi kata kesiangan dan sebagainya. Karena itu 30 hari kita akan melakukan itu.
Tanpa ada latihan, tanpa ada pembiasaan, khawatir kita bisa kesiangan. Tapi insya Allah tidak khawatir, kita di sini pasti ada yang sahur gitu Pak. Di sini pasti ada itu Pak Is di sini malah. Pak Is. Jadi ini mudah-mudahan kita tidak ada halangan dalam melaksanakan ibadah Ramadan ini. Kemudian puasa ini diwajibkan bagi orang yang telah balik, ditandai dengan ya maaf ini mimpi basah Pak ya. Kemudian kalau perempuan di haid, kemudian dia ini berakal, dalam keadaan sehat dan tidak sedang bersafar atau tidak sedang dalam perjalanan. Ya. Nah, bagaimana kalau dia sedang sakit atau dalam perjalanan? Maka ada keringanan, dia tidak berpuasa, tetapi dia wajib mengganti di hari lain, yaitu dalam istilah kita qadha, puasa di bulan selain Ramadan. Begitu pula bagi orang yang mungkin sudah sepuh, sudah tua renta, yang tidak bisa lagi berpuasa. Ya, kalau dia berpuasa mungkin menambah kesulitannya atau dia tidak mampu lagi. Kemudian bagi orang yang sakit menahun, orang yang sakit menahun yang tidak kunjung sembuh, dan kalau dia berpuasa mungkin dikhawatirkan kesehatannya, dia harus minum obat setiap jam dan sebagainya, maka dia ada keringanan tidak berpuasa. Tetapi di luar bulan Ramadan, fidyatul ta'am miskin, dia harus membayar fidyah. Yang mana fidyah ini adalah sehari tidak berpuasa, maka dia sehari itu memberi makan satu orang miskin. Kalau kita ambil contohnya, mungkin kalau dia itu tidak bisa berpuasa selama 30 hari karena dia memang sudah sakit berat atau sudah tidak bisa lagi berpuasa, maka 30 hari dia memberikan makan orang miskin. Boleh juga diuangkan, boleh. Insyaallah di sini juga nanti akan kita bentuk panitia zakat Pak ya. Kalau misalnya mungkin kita ada kakek, ada orang tua yang sudah sepuh tidak bisa, boleh kita membayarkan fidyah mereka. Kalau dia tidak mampu, kita bayarkan mereka fidyah, bisa kita uangkan. Misalnya per harinya itu 25.000 misalnya, maka 25.000 dikalikan 30. Begitu pula bagi wanita melahirkan, menyusui ya, yang tidak bisa berpuasa, bisa dia mengganti di bulan. Tapi kalau dia mampu, dia kuat, dia silahkan. Tapi kalau dia mengkhawatirkan kesehatan dirinya dan bayinya, maka ya dia boleh tidak berpuasa, tapi dengan catatan dia mengganti di hari lain, di luar bulan Ramadan. Kemudian ada hal-hal yang membatalkan puasa. Biasa sudah kita ketahui bersama ya, makan dan minum sengaja, muntah dengan sengaja, datang haid dan nifas ya. Maaf ya, berhubungan suami istri di siang hari ya. Kemudian ada juga yang murtad ya, keluar dari agama Islam, pingsan ya, dan mabuk jika terjadi di siang hari, maka itu membatalkan puasa. Dia tidak bisa berpuasa pada saat itu dan wajib menggantinya di luar bulan Ramadan. Tapi kalau dia sudah murtad, sudah ini ya, hilang akal dan sebagainya, nah ini sudah lain hal, tidak bisa lagi dia berpuasa karena bukan Islam lagi. Tapi ada juga kalau itu dia batal secara fisik. Ada juga yang batalnya secara puasa batiniahnya. Secara syar'i dia sah. Dia tidak makan, tidak minum, ya, tidak muntah dengan sengaja, tetapi dia dianggap oleh Rasulullah tidak berpuasa. Siapakah dia? Nah, dia inilah yang dia dalam puasanya tidak bisa menahan nafsunya, tidak bisa menahan lisan, menahan pandangan, menahan dirinya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Sekalipun dia tidak makan, tidak minum, sah dia puasanya, tetapi dia tidak diterima puasanya. Idal ju'i wal aqas, dia hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Maka selain kita menahan diri secara fisik, kita juga harus menahan diri secara batiniah kita.
Jangan sampai kita hanya berpuasa hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Kemudian tadi ada yang berhubungan suami istri di siang hari. Apabila itu terjadi dia lakukan, maka dia wajib membayar kafarah. Puasa kafarah itu di luar Ramadan itu sebanyak 2 bulan berturut-turut dia wajib berpuasa kafarah. Nah, kalau dia 2 bulan berturut-turut itu misalnya ada sehari aja dia batal, ngulang lagi ke awal. Maka ini bagi siang hari kita harus menahan diri walaupun dengan yang halal sekalipun. Istri itu sudah halal sebenarnya, tapi ketika di bulan Ramadan apa yang halal, makanan halal, minuman halal, tetapi diharamkan untuk kita minum, untuk kita konsumsi di siang hari. Maka kita harus mengisi siang hari kita itu dengan amal-amal yang baca Quran, iktikaf di masjid, kegiatan-kegiatan yang membuat kita tidak terjerumus pada hal-hal yang membatalkan puasa. Kemudian ada hal-hal yang disunnahkan saat puasa. Yang pertama, makan sahur. Dan makan sahur ini bukan syarat untuk sahnya puasa, tapi sunnah yang sangat ditekankan. Dan Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita umatnya, makan sahurlah kalian, karena dalam sahur itu terdapat keberkahan. Dan waktu sahur disunnahkan diakhirkan ya, walaupun boleh saja kita sahur jam 3, jam 2, tapi yang disunnahkan itu diakhirkan. Paling tidak 20 atau 15 menit sebelum adzan subuh itu kita baru makan sahur ya. Kalau mempersiapkannya dari jam 3 ya nggak apa-apa. Tapi kalau makannya itu usahakan sudah mendekati adzan subuh. Itu yang disunnahkan, mengakhirkan sahur. Kemudian untuk berbuka puasa justru kita dianjurkan untuk menyegerakan berbuka. Bagaimana sabda Nabi SAW, manusia akan senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Dan yang namanya berbuka ini kita disunnahkan dengan yang manis, dan itu contohnya dengan kurma ya, dengan minum 3 gelas air gitu. Itu saja yang ringan-ringan dulu. Kita melaksanakan sholat maghrib, barulah kita mau makan nasi dan sebagainya, tapi tidak berlebihan karena kita akan melaksanakan sholat tarawih. Jangan sampai kita tidak tarawih gara-gara kekenyangan dan sebagainya. Kemudian dalam saat berbuka itu ternyata memang ada doa Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa la rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Itu biasa kita hafazkan, kita baca ketika berbuka. Tapi ternyata ada yang lebih kuat lagi Pak hadisnya itu. Jadi boleh kita baca sebelum kita mau makan itu. Kemudian kita baca bismillah, kita makan. Nah, setelah kita minum, setelah kita makan, kita baca zahabaz zama'u wa batalatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Mungkin kita sudah ada beberapa yang hafal, yang artinya adalah dahaga telah hilang dan urat-urat leher telah basah dan pahala telah ditetapkan insyaallah. Nah, ini yang agak lebih kuat di hadisnya dari Allahumma lakasumtu sebenarnya Pak. Nah, ini maka sebelum kita makan kita baca Allahumma lakasumtu, silakan. Kemudian kita bismillah, kita makan, kita minum. Kemudian kita baca ini, zahabaz zama'u wa batalatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Kemudian panjatkan doa pada saat itu. Kenapa? Karena salah satu waktu yang sangat mustajab itu adalah ketika berbuka puasa. Ya, mungkin kalau kita lagi buka puasa bersama di masjid atau di tempat teman dan sebagainya, usahakan kita dalam hati itu meminta kepada Allah ya. Mungkin kita ada pada saat kita mungkin lagi ngobrol atau apa, tapi dalam hati kita tuh ada harapan-harapan kepada Allah, ada doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena pada saat berbuka itu doa-doa itu sangat mustajab sekali. Kenapa? Karena puasa itu khusus hanya untuk Allah. Yang tahu berpuasa itu hanya Ia dengan orang itu. Ya, antara dia dengan orang itu saja.
maka pahalanya langsung dari Allah. Bahkan permohonannya itu langsung dari Allah. Kemudian kita juga disunahkan untuk memberi makan berbuka puasa. Nabi SAW bersabda, siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun juga. Hadis ini sahih. Nanti insyaallah mungkin di masjid atau di pesantren atau di yayasan dan sebagainya yang pinggir jalan, kalau misalnya kita mau memberikan bukaan kepada mereka yang mungkin ya, membutuhkan, itu sangat-sangat dianjurkan, bahkan kita mendapatkan pahala orang yang berpuasa tersebut. Dan juga di dalam bulan Ramadan itu kita sangat dituntut untuk memperbanyak membaca Al-Quran, yang mana di dalam bulan Ramadan ini adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Inilah bulan Ramadan. Maka di bulan Ramadan ini ya kita usahakan ada tadarus di masjid, ada juga tadarus mandiri. Jadi di masjid kita khatam, secara mandiri juga kita khatam, usahakan. Ya, paling minimal untuk kalau kita mau 30 hari itu khatam Quran mau 3 kali, Pak. Itu paling tidak setiap habis sholat. Kan ada 5 waktu, Pak ya. 5 waktu itu kita targetkan setiap habis sholat itu ada 1 juz kita selesaikan setelah sholat itu. InsyaAllah itu 30 hari kita paling tidak 3 kali khatam. Tapi kalau kita mau saat minimal sebulan itu ada sekali kita khatam, ya karena sehari itu ada 30 hari ya, 29 hari, maka sehari paling minimal ada 1 juz kita selesaikan. InsyaAllah sebulan kita khatam. Ini kemarin juga saya diberikan solusi juga itu. Kalau misalnya mungkin kita masih belajar dalam membaca Quran mau khatam, itu bisa dibagi, Pak, ternyata Pak. Bisa dibagi. Jadi misal ada jamaah ada 5 orang misalnya, jadi 2 juz. Jadi kamu 2 juz, 1 juz, juz 1, juz 2, saya juz 3, juz 4, ini juz terus. Bisa itu. Ada juga yang seperti itu. Tapi dia nanti khatamnya itu khatam secara bersama-sama gitu. Karena membagi masing-masing juz. Semakin banyak orangnya semakin enak itu. Kalau ada 30 orang berarti masing-masing ada 1 juz menyelesaikan gitu. Jadi ya dicarilah teknik-tekniknya. Tapi kalau kita yang paling afdolnya kita selesaikan bacaan Quran itu sendiri secara mandiri. Kemudian di akhir 10 malam terakhir ganjil itu akan ada yang namanya Lailatul Qadar, yang mana itu sangat dianjurkan kita iktikaf di masjid. Yang paling bagus, yang paling afdol, yang paling tinggi iktikaf itu dari hari ke-20 sampai hari ke-30, Pak, hampir takbiran itu. Orang itu nggak pulang dari masjid, Pak. Tapi berat, Pak, kalau ini seperti ini. Tapi memang itu yang paling utama sebenarnya. Itu nggak pulang. Tapi memang ada kejadian orang, ya, memang bagi yang sudah aktivitasnya sudah tidak ada lagi, Pak, yang biasanya memang sudah purna kerja dan sebagainya, biasanya dia mengoptimalkan di situ. 10 hari itu dari tanggal 20 Ramadan sampai takbiran itu baru dia pulang. Makanya keluarganya dia menjenguk ke situ, luar biasa. Tapi memang itu harus membutuhkan waktu yang sangat luas di situ. Tapi kalau kita tidak bisa, paling minimal ya kita habis tarawih itu tadarus macam-macam. Nanti kita sholat tahajud. Nanti setelah tahajud itu mau sahur pulang, nggak apa-apa. Nah, itu diambil yang ini, yang paling bisa yang kita lakukan. Tapi yang jangan tidak memberatkan kita dalam iktikaf. Tapi ada masjid-masjid yang memang memfasilitasi memang jamaahnya yang iktikaf itu disediakan makan dan sebagainya. Itu masjid-masjid tertentu yang memang sudah ada programnya. Bahkan sudah banyak jamaah yang iktikaf di dalamnya biasanya itu. Jadi kalau kita mungkin mandiri, tapi yang paling penting iktikafnya itu. Iktikaf itu kan nawaitu iktikafa fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Saya berniat iktikaf di masjid ini karena Allah Ta'ala. Ya, itu saja sebenarnya niatnya. Nah, selama kita duduk di situ, maka kita didoakan para malaikat, ya.
mendapatkan keutamaan dan sebagainya, dan berpeluang besar mendapatkan malam Lailatul Qadar itu. Kemudian sholat tarawih ini ada perbedaan, ada yang 11, yang 23 dan seterusnya. Ini sebenarnya benar semuanya ada dalilnya. Tapi yang paling terpenting sebenarnya ya, kita melaksanakan tarawih ini, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kita melaksanakan itu lagi-lagi lillahi ta'ala, salat tarawih itu, dan keutamaannya diampuni juga dosa-dosa kita yang telah lalu. Tetapi keutamaan tarawih itu bisa kita dapatkan kalau kita ikut imam sampai selesai. Bagaimana sabda Rasulullah SAW, siapa yang sholat bersama imam sampai ia selesai, maka ditulis untuknya pahala qiyam 1 malam penuh. Jadi usahakan kalau misal kita biasa yang 11, kebetulan kita lagi sholat di belakang imam 23, maka selesaikan sampai 23. Jangan kita ambil hanya 8 kalau kita. Karena apa? Karena keutamaannya kita bisa dapatkan pahala sholat malam 1 malam penuh. Itu yang kita dapatkan. Tapi kalau kita hanya 8 rakaat terus kita witir di rumah, nah itu yang kita tidak dapat keutamaannya ini. Nah, untuk meraih keutamaannya ini, karena sebenarnya benar semua 11, 23 silakan. Nah kita ikut sampai selesai imam, maka kita akan dapatkan keutamaan pahala qiyam 1 malam penuh itu. Ini hadisnya sahih. Kemudian yang terakhir ada zakat fitrah, Pak ya. Zakat fitrah ini tidak dikeluarkan di awal-awal Ramadan atau di pertengahan, tapi di akhir-akhir Ramadan. Paling cepat ya 2 atau 3 hari sebelum Idul Fitri ya. Zakat fitrah ini dikeluarkan dalam bentuk makanan pokok, yang mana kita biasa makanan pokok kita nasi, beras, berarti kita membayar zakat fitrah itu. Kalau Imam Syafi'i dia 2,1 sampai 3 kilo. Ya. 2,1 sampai 3 kilo. Tapi ini berbentuk beras, Pak. Jadi kita ini afdalnya kalau kita mengikuti mazhab Imam Syafi'i, kita menggunakan beras. Tapi kalau kita pakai uang berarti kita menggunakan mazhab Hanafi, Pak. Dan Hanafi ini ukuran berasnya tidak 3 kilo, tapi 5 kilo. Soknya itu, satu soknya itu 5 kilo. Nah 5 kilo ini berarti perkalian, kalau kita mau diuangkan, perkaliannya tidak dikalikan 2,5 kilo atau 3 kilo. Kalau kita mau diuangkan perkaliannya 5 kilo. Jadi kalau kita biasa makan nasi yang 15.000 berasnya, maka 15.000 dikali 5 kilogram per orangnya. Berarti per orangnya 75.000 kalau kita mau menggunakan uang. Tapi kalau kita mau menggunakan beras, ya tadi paling maksimal 3 kilo. Kalau saya pribadi, saya menggunakan membayar makanan pokok saja, menggunakan beras saja. Tapi kalau mau diuangkan ya silakan. Ya. Inilah hal-hal yang bisa kita dalami dalam zakat fitrah, dalam hal-hal yang akan kita lakukan di bulan Ramadan. Ya nanti ada yang lupa, zakat fitrah ini hanya untuk fakir miskin saja. Tapi kalau untuk 8 asnaf itu ternyata diambilkan dari zakat mal. Nah zakat mal inilah yang dikasihkan kepada fakir miskin, kemudian ibnu sabil, gharim, mu'alaf, ya, musafir, hamba sahaya, ya. Ini dikasihkan. Tapi kalau zakat fitrah hanya untuk fakir miskin saja. Jadi kalau mau lengkap 8 asnaf dari fakir miskin sampai terakhir itu kita ambilkan dari zakat mal. Makanya nanti kita mungkin ada tabel zakat fitrah, Pak ya, zakat mal biasa nanti di masjid yang lain seperti itu. Nanti ada tabel sedekah, tabel infak. Nah kalau sedekah itu diberikan kepada orang, kalau infak diberikan kepada masjid. Ya, adapun nanti ada yang fidyah dan lain sebagainya, nah itu nanti diberikan kepada fakir miskin juga. Kalau fidyah wajib fakir miskin. Kalau fidyah. Nah inilah beberapa hal yang bisa kita sampaikan. Sebenarnya banyak hal yang mau disampaikan tentang ilmu Ramadan ini, tapi mudah-mudahan dengan waktu yang singkat ini kita bisa sama-sama mengambil pelajarannya. Bagi kita yang sudah tahu mungkin mengingatkan kita, yang belum tahu kita bisa menambah pengetahuan tentang ilmu Ramadan ini. Demikian dapat kami sampaikan, kurang lebih mohon maaf, pada Allah mohon ampun. Kita
Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.